Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asik kopinya pagi-pagi. Kopi yang nendang dari kopi Gunung Halu dari Java Halu coffee.id. Sekarang kita bahas soal apa? Soal metafor desktop kita. Nah, ini saya nggak tahu ya sistem komputer Anda kayak apa. Kalau komputer saya itu rada kacau. Jadi seringkali kan saya harus ngedownload sana sini. Terus kalau saya download dari internet itu biasanya saya taruh di directory atau di folder yang namanya downloads. Nah, bentuknya kayak gini. Aduh, ya gitu ya, memang aduh ya. Jadi deep inside my downloads folder tuh kayak gini. Benar ini. Jadi kejadiannya kalau saya ada sesuatu yang bagus ya, saya save dulu. Ada sesuatu yang bagus, saya save dulu. Dari internet nemu pas lagi browsing, lagi apalah gitu ya. Terus juga kalau ada orang yang ngirim kebetulan yang bagus, yang biasanya tidak normal ya, misalnya yang susah didapat ya, misalnya review dari ini, misalnya teknologi trends 2023, karena ini tahun 2023 gitu ya. Nah, dari perusahaan besar apa membuat sebuah analisis, nah file PDF-nya saya download dulu. Nanti ya dibacanya nanti, download dulu yang penting. Karena saya takut hilang. Nah, jadi isinya download folder saya tuh kayak gitu. Semalam tuh saya bersihin download folder saya. Saya bingung juga nih. Akhirnya saya setup cadangannya itu di 2 tempat ini. Karena saya susahnya gini. Sering ya kejadian saya mau mencari sesuatu, nggak saya download ya misalnya. Oh iya ya, dari dulu tuh ada gambar sesuatu yang saya butuhkan untuk presentasi saya, materi presentasi saya. Misalnya saya lagi nyari gambar anak yang terbang anak itu pakai kayak sayap gitu ya, terbang gitu. Saya terbuat dari saya lupa kardus atau apa ya gitu ya. Itu kok nggak ada ya, nggak nemu gitu. Itu ya, jadi aduh carinya di mana gitu. Terpaksa ubak gitu, nyarinya di internet susah. Banyak orang yang merasa bahwa sebenarnya file ini kan bisa didapat di internet. Nah itu dia, mungkin ya filenya ada tetapi mencarinya susah. Kalau zaman dulu sekali, zaman kuda masih pakai masih gigit besi. Kuda nggak sih gigit besi ya? Nggak ada. Zaman kuda gigit besi gitu ya. Pokoknya zaman dulu lah maksudnya. Zaman dulu sekali awal-awal web, awal-awal internet, susah nyari files atau nyari gambar atau nyari data atau apa di internet tuh karena memang filenya nggak ada atau belum ada orang yang buat atau belum ada orang yang mendigitize atau apalah ya, jadi filenya nggak ada. Kalau sekarang filenya ada, datanya ada, cuma nyarinya yang susah. Jadi kayak gini tadi gitu ya, jadi sebelumnya ada tapi yang nyarinya yang susah gitu ya, bukan yang nggak ada, nyarinya yang susah. Jadi kalau ini ya, kalau dalam hal sebuah sistem, baik itu untuk produk atau services atau apapun ya, produk ya terutama nih. Kalau dari apa yang saya pelajari segala macam tuh ada 3 sebetulnya. Nanti kita bahas terpisah, lebih spesifik lagi. Yang satu, bagaimana how to create-nya ya, create produknya itu ya, itu kayak tadi masalah zaman dulu. Sekarang bukan, itu tuh nggak jadi masalah, sama how to create video segala macam. Yang kedua adalah bagaimana menemukannya ya, how to find it. Adanya search engine, tapi search engine ternyata nggak cukup sekarang. Search engine itu karena udah datanya terlalu banyak, jadi search engine-nya itu mungkin kita harus diajarin cara bertanya. Nah ini yang ini ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana nanti masalah transaksinya, bayar-membayarnya. Kalau saya udah tahu jasa seorang itu dibayarnya seperti apa, apakah yang kontennya tadi, pembuat kontennya itu dibayar, kayaknya iya. Yang jasa menemukannya juga kayaknya perlu dibayar, iya juga. Nah mekanisme yang ketiga tuh bagaimana membayarnya dengan mudah dan murah ya, itu yang sekarang masih belum solve. Web3, cryptocurrency dan lain sebagainya kan itu tujuannya tadinya memecahkan masalah yang ketiga ini, tapi menurut saya belum seamless ya, belum seamless.
Nanti itu kita bahas lagi terpisah. Tapi saya mau bahas yang kedua. Kalau yang pertama sudah banyak lah. Untuk meng-creation gampang. Kita juga ya sedikit-sedikit potret. Saya tuh sampai pusing dengan potret, dengan foto dan video di handphone saya ini. Habis nih memorinya. Jadi saya yang paling sering sekarang saya takut motret. Jadi kalau nggak penting ya jangan dipotret. Kenapa? Karena kebanyakan potret. Kalau orang dulu kan tinggal potret aja. Enggak, saya udah kebanyakan potret. Ini handphone ini yang memorinya ini handphone yang ya bukan terbaru ya, mungkin setahun lah ya lamanya. Udah habis. Dan padahal secara berkala saya download ya dari sini, saya pindah ke komputer, tapi ini saya lupa ya eksternal memorinya berapa, 12 GB habis penuh, ini tinggal 40 mega coba. Dia marah-marah. Dia bilang minimal handphone tuh harus ada 750 mega atau apa. Dia bilang jadi saya harus membersihkan. Bingung saya bersihkan apa ya. Jadi ada file-file yang gede-gede, file-file yang kecil-kecil. Saya bingung ngurutnya dasarkan besar atau kecil. Balik lagi. Yang kedua tadi ya, yang mencarinya. Jadi kalau generating atau creating itu sekarang kita no problem ya. Jadi mengenerate dokumen, mengenerate gambar, bahkan mengenerate video sekarang itu tidak masalah. Jadi content creation tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana mencarinya. Nah, metafora yang ada kalau di komputer kita itu desktop, meja yang meja itu 2 dimensi taruh itu. Metode penyimpanannya itu adalah filing. Filing modelnya kayak gini ya, filing. Jadi kalau kita buat folder, nah ini susah foldernya. Ada juga yang metaforanya sekarang nggak gitu, udah taruhnya di gudang, nanti tinggal dicari. Jadi anak-anak sekarang tuh zamannya isinya ya gini aja, folder kan nanti ada search engine, semuanya di save aja di situ, nggak apa-apa kan? Nanti ada search engine. Nah sekarang itu masih ternyata kacau mencarinya ya. Kalau dilihat meja saya, ini kan download foldernya, meja saya juga kayak gini. Kalau diberesin saya justru bingung naruhnya. Ya saya tahu misalnya gini, oh avometer ada di sini gitu ya, atau apalah ya. Terus obeng ada di sini. Oh ya apa gitu ya. Tapi begitu ditata, di mana ya? Mungkin harus ada indeksnya di sini ya. Ada LCD pasang gitu ya. Obeng ada di mana ya. Terus lagi ya, botol ada di mana. Terus skrup ini ada di mana ya, dan seterusnya. Jadi ini metafor yang lain sebetulnya kan, ini kalau ini fisik susah ya. Metafor yang lain itu sebetulnya bukan folder, bukan desktop ya, bukan folder per se, tapi sebenarnya stream of data ya kan, kita bicara data ya. Kebetulan ini kalau gini nggak ini. Maksudnya apa? Maksudnya sebetulnya kalau kita berbicara di otak kita itu diurutkan berdasarkan time. Jadi contoh gini, kita bekerja dengan dokumen itu biasanya dokumen yang mungkin ya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah maksimum ya terakhir. Jadi kita tuh time dari sekarang ini. Jadi kalau kita nyari dokumen itu umumnya 80% kali ya itu ya dalam waktu yang singkat. Jadi kalau bisa yang itu tuh didekatkan kepada kita, yang lamanya dimundurkan gitu ya. Jadi kalau itu desktop kita di arrange juga berdasarkan time. Tapi time-nya tuh view-nya dia bukan gitu ya. Jadi view-nya tuh stream of time. Jadi saya pengen lihat misalnya dokumen yang saya kerjakan 3 hari, kayaknya ini saya kerjain dokumennya 3 hari terakhir. Nah, baru keluar stream 3 hari terakhir. Atau bahkan nanti kalau yang jarang, seingat saya ini mungkin setahun yang lalu ya, baru keluarlah stream setahun yang lalu gitu ya. Nah kalau di dalam file gampang, kalau dalam ini susah, berarti kan harusnya kita reorganize benda-benda kita itu sesuai dengan time, diorganize lagi ya, diurut lagi berdasarkan time, diurut lagi. Bolehlah kayak folder gini, tapi diurutnya berdasarkan seperti itu ya. Kalau fisik kan tidak mungkin ya mengurutkan ini ya, kan inventory terus ya, beresin ini terus. Tapi kalau bentuknya file digital kan kita tinggal stream, itu tinggal masalah visualisasi aja menampilkannya ya. Jadi menampilkannya bukan dalam rak gini tapi dalam stream ini. Oke, saya pengen stream, saya mengerjakan misalnya dokumen PDF dalam 3 minggu terakhir gitu ya. 3 minggu terakhir PDF yang terkait dengan misalnya perkuliahan. Nah, keluar stream baru. Ini 3 minggu terakhir, ini yang tadi 3 minggu terakhir perkuliahan diurut berdasarkan itu, gitu ya. Jadi gitu. Nah, ViewStream itu dulu ada sebuah perusahaan yang namanya saya lupa, Livestream atau stream, ada streamnya gitu. Dia membuat visualisasi seperti itu. Dan dulu masalah seperti itu tuh tidak terjadi atau tidak
bukan ini bukan tidak populer ya, tidak booming tuh karena komputasi pada waktu itu komputasinya itu komputer kita belum hebat lah. Sekarang komputernya udah makin hebat, GPU makin hebat, directory juga makin hebat ya. Tadi di stream itu ditaruhnya tentu saja di cloud ya, atau di some kind of NAS atau apalah pun ya. Jadi kita nggak terlalu peduli filenya ada di mana ya, selama yang kita lihat view-nya gitu. Gitu ya. Jadi silahkan, mungkin kalau Anda yang punya ide gila lah, buatlah itu ya. Metaverse sebagai streams ya, streams based on time gitu ya. Idenya begitu. Saya nggak punya waktu untuk codingan, itu just an idea untuk startup, killer startup tuh. Sementara saya ini dulu, ngopi lagi dulu supaya mengenerate ide-ide lagi. Harus super kreatif ya. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.